dan rugi itu mahal, pengalaman itu yang mahal teman-teman. Jadi pebisnis jangan cuma punya pengalaman, tapi harus punya ilmunya teman-teman. Nah, sambil kita nunggu narasumber untuk join, boleh teman-teman mungkin kalau mau absen. Nah, alhamdulillah nih. Halo Mas Danis. Halo Mbak Ganis. Ya, Eh, halo Mas Danis. Apa kabar Gimana? nih Mas Danis? Alhamdulillah nih, semangat buat ngisi materi sore ini ya, sharing ke Wah, teman-teman nggak kalah. pengusaha F&B semuanya yang hadir ini. Mantap, mantap. Wah, nggak kalah semangat ya Mas ya sama teman-teman yang udah join, yang udah nanya-nanya, Kak kapan kelasnya, Kak kapan webinarnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau sekarang simak, jangan lupa siapin catatannya, siapin pertanyaannya, nanti langsung boleh diajukan di kolom Q&A teman-teman ya. Nanti insya Allah Mas Danis jawab di akhir sesi hari ini. Mas Danis mungkin sebelumnya saya sampai lupa kenalin nih Mas Danis nih teman-teman. Teman-teman kalau belum tahu Mas Danis Puntuwadi adalah edukator di Foodies Academy. Beliau adalah expertise di operasional dan supply chain expert yang udah berkelimpung lama, berpengalaman banyak di edukasi di bisnis kuliner. Teman-teman boleh langsung ya untuk pada Mas Danis, waktu dan layar kami persilahkan Mas Danis. Ya, terima kasih. Oke, selamat sore teman-teman F&B semuanya yang hari ini join ya di acara webinar kita. Hari ini saya akan sharing ya terkait tentang payback period atau apa namanya break even point ya itu seperti apa konsepnya dan sebenarnya korelasinya dengan uh, bisnis F&B ketika kita memulai bisnis atau buka toko baru atau investasi itu seperti apa dan pentingnya itu untuk apa kita tahu paham itu. Nah, jadi sebelum saya bahas detail ya terkait dengan payback period dan break even point, saya akan mulai dari paparan awal dulu ya. Dalam bisnis F&B ya, bisnis itu setiap tahun gitu mengalami yang namanya persaingan ya. Ya seperti kita lihat di lapangan sehari-hari juga cek aja di GoFood atau ShopeeFood atau mungkin di channel-channel online lainnya atau mungkin teman-teman pebisnis juga sering jalan-jalan saya yakin kita ngelihat bahkan kemarin saya baru beberapa minggu lalu datang ke Jogja gitu surprise juga ya ternyata brand baru itu bermunculan dengan sangat cepat sekali dan banyak banget. Artinya apa? Artinya industri ini berkembang dan bertumbuh dengan sangat baik ya. Ini peluang buat kita semua sebagai pebisnis F&B. Tapi di sisi lain ya, di balik peluang itu tentunya ada challenge. Kenapa challenge? Karena artinya kita harus bisa survive. Semakin banyak gitu ya pemain-pemain yang masuk dalam industri F&B, berarti kita harus semakin siap untuk bisa uh, mengambil hati market dan pada akhirnya share kita tidak tergerus oleh bukanya cabang-cabang dari pesaing itu. Oleh karena itu, pada saat kita menjalankan bisnis, hal yang paling penting yang teman-teman harus miliki secara mindset adalah bisnis kita harus growth. Itu poin yang paling penting. Nah, yang kedua adalah kenapa kita harus growth selain kita juga harus tadi menghadapi kompetisi yang begitu banyak, tarik menarik konsumen yang pasti akan intens kayak di lapangan. Yang kedua adalah faktor biaya. Setiap tahun biaya selalu bertambah. Biaya SDM, biaya bahan baku, biaya sewa, dan semua biaya-biaya lainnya ya yang berhubungan dengan bagaimana bisnis operation itu berjalan itu pastinya akan berkembang. Nah, kalau kita nggak bisa mendesain sebuah bisnis atau outlet yang salesnya itu bertumbuh, ini dengan berjalan waktu kita akan nggak bisa kompetitif lagi. Kita sudah tidak jadi relevan lagi di bisnis. Oleh karena itu, mindset untuk bisnis growth ini adalah fundamental penting buat kita sebagai pebisnis. Pada saat kita di sini mungkin macam-macam ya profile teman-teman yang join hari ini. Ada yang baru mulai bisnis. Buat teman-teman yang baru mulai bisnis dari awal, oke, saya harus growth. Ya. Apakah kita apa mengambil growth itu vertikal atau horizontal? Buat teman-teman yang udah lama bisnis juga, jangan comfort zone ya. Bisnis harus bergerak terus, harus berkembang terus. Kalau kita bicara expansion dari sisi vertikal, artinya yang kita harus identifikasi adalah bagaimana kita meningkatkan sales kita ya. Ya bahasa yang biasa dipakai di F&B itu SSS ya, same store sales atau year on year. Jadi penjualan per stores itu harus bertumbuh.
Yang tadinya mungkin tahun 2024 setahunnya menjadi 1 miliar, tahun 2025 ya jadi 1,1, 2026 nanti jadi 1,3 dan seterusnya. Artinya pertumbuhan sales bisnis itu menjadi hal yang harus kita capai karena itu indikator ya. Ketika kita bisa bertumbuh, kita berkembang, artinya kita cukup punya kemampuan untuk survive di tengah persaingan yang begitu sangat ketat sekali dan juga kita bisa menyesuaikan atau bisa menghadapi pertumbuhan biaya yang setiap tahun terus berkembang. Jadi itu nomor satu. Nah, pertumbuhan juga nggak cuma bicara melulu pengembangan satu outlet, ya, tetapi kita juga bisa mengembangkan model ekspansi. Jadi cabangnya berkembang, dia jadi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini juga tidak menutup kemungkinan kita membuka brand yang berbeda. Jadi yang namanya growth itu kan tidak harus satu brand ya. Kalau memang kita punya kapasitas, punya kemampuan untuk bisa membuat brand kedua, brand ketiga, ya nggak ada masalah. Yang penting intinya secara bisnis yang kita miliki itu bisa bertumbuh dan berkembang dan akhirnya bisa survive. Itu yang menjadi poin mindset ya buat teman-teman semua ketika kita akan mulai melakukan pengembangan bisnis. Nah, dalam pengembangannya itu sendiri, pada saat kita akan melakukan ekspansi ya, yang begitu masif ya dengan cabang jumlah banyak, tentunya ada beberapa hal yang kita harus bisa siapkan ya untuk kita bisa bertumbuh dengan baik. Tentunya nomor satu itu adalah dari sisi permodalan ya. Nah, berkembang itu kan nggak bisa cuma pengen berkembang ya, kita butuh dana. Anggap satu cabang kita butuh dana 100 juta. Nah, kalau kita pengen ngembangin bisnis ya, sampai 10 cabang, artinya kita butuh dana 1 miliar. Nah, ini hal nomor satu yang teman-teman juga harus pikirkan. Ini gimana nih saya dapat dana 1 miliar? Caranya macam-macam, banyak. Bisa jadi dengan menarik investor dari luar, dengan model misalnya buka franchise, atau brand license, atau misalnya partner store, ya, atau banyak model-model lain di mana kita menarik dana dari investor luar untuk kemudian kita kelola dan kita jadikan modal mengembangkan cabang-cabang kita, ya. Atau juga bisa juga kita menggunakan dana misalnya dari bank, ya. Kita pakai pinjaman dan sebagainya untuk kita jadikan pengembangan bisnis kita ya yang cukup masif. Atau kalau memang secara profitability bis kita bagus, cash flow bagus, kita juga bisa menggunakan pertumbuhan dengan cara organik. Jadi profit yang ada kita putar lagi, putar lagi, putar lagi. Nah ini kan berbagai model expansion model atau pendanaan expansion ini yang bisa jadikan opsi buat teman-teman semua ketika teman-teman melakukan expansion untuk bisnis di tempat teman-teman masing-masing. Nah, selain itu juga pada saat pengembangannya ini juga ya kita bisa juga tuh memodifikasi outlet. Jadi nggak harus selalu misalnya outlet saya ukuran size-nya misalnya 500 meter persegi. Ya bisa jadi ya ketika kita akan ekspansi kan wilayah-wilayah yang kita kembangkan juga tidak selalu identik sama ya. Kita pengen masuk wilayah yang lebih kecil lagi. Ya kita bisa buat model-model outlet dengan skala mungkin skala satu yang outlet di 500 meter, skala 2 yang outlet di 200 meter, skala 3 yang outlet 50 meter. Itu sah saja. Itu bagian dari opsi strategi ekspansi yang teman-teman bisa pilih ketika kita akan melakukan yang namanya expansion. Nah, dan tentunya banyak hal lagi yang teman-teman perlu siapkan dari mulai struktur organisasinya harus seperti apa, terus supply chain-nya harus seperti apa, belum aspek legalnya harus seperti apa. Jadi berbagai hal tadi yang sebenarnya semua teman-teman F&B ini perlu pahami dan perlu siapkan sehingga ketika kita akan melakukan yang namanya business growth itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Dasarnya adalah apa? Kita harus menyusun business plan. Jadi business plan 3 tahun ke depan seperti apa, 5 tahun seperti apa. Contoh hari ini misalnya sel saya 1 miliar. Goal saya dalam waktu 5 tahun ke depan saya pengen punya pendapatan 20 miliar. Artinya bertumbuh tuh dari 1 miliar menjadi 20 miliar. Nah ini dalam 5 tahun ini pertumbuhannya mau kayak gimana nih milestone-nya? Apakah tahun pertama 1 miliar, tahun kedua langsung 5 miliar, atau tahun kedua 2 miliar, atau seterusnya, itu yang kita harus susun. Jadi misalnya tahun pertama 1 miliar, tahun kedua 3 miliar, tahun ketiga mungkin 8 miliar, tahun keempat jadi 15 miliar, tahun kelima 20 miliar. Nah ini artinya kan di
balik numbers angka target yang kita mau setting tadi, itu kan ada jumlah outlet yang kita harus kembangkan. Berapa jumlah cabang, artinya pembuka di tiap-tiap tahunnya. Itu nomor satu. Yang kedua, dengan adanya jumlah outlet yang kita harus kembangkan setiap tahun, berarti kan kita harus hitung juga berapa jumlah modal yang kita siapkan setiap tahun. Dan kita juga harus menyiapkan berapa orang SDM yang kita harus miliki setiap tahun. Apakah dari leadersnya, apakah dari krunya, atau mungkin organisasi supportnya, dari supply-nya seperti apa, dari SR-nya seperti apa. Hal seperti ini yang juga teman-teman perlu desain ya dan perlu kembangkan untuk bisa akhirnya kita bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, dari semua hal tadi ya, sebenarnya hal yang pertama yang teman-teman harus miliki ya untuk pada akhirnya oke, saya mau buka cabang 5, 10, 15 segala macam. Pertanyaannya sebagai investor ya atau kita sebagai business owner, ini saya kalau buka satu toko model finansialnya seperti apa? Karena pada akhirnya ujung-ujungnya kan yang menjadi concern kita bukan buka tokonya ya, tetapi kalau saya buka toko dua, saya dapat duitnya nambahnya berapa banyak? Apakah saya nambah toko itu untung atau rugi? Berapa modal yang harus saya siapkan dan lain sebagainya. Intinya ujung-ujungnya adalah ke angka. Ya, jadi tadi nomor satu saya jelaskan bahwa kita harus growth. Growth itu harus punya milestone ya, dan rule of thumb-nya itu kita harus buat 5 tahun. Growth-nya mau seperti apa? Itu yang baik seperti itu. Sehingga setelah kita punya gambaran 5 tahun bertumbuh seperti apa, tahap berikutnya harus diuji adalah gimana diisi numbers-nya. Angka-angkanya itu kayak gimana sih? Ini yang kemudian saya akan masuk ke konsep yang namanya break even point atau dan payback period seperti itu. Nah, yang pertama saya akan masuk ke istilah yang namanya break even point ya, ketika kita berinvestasi di outlet. Jadi, ketika kita memulai sebuah bisnis ya, sebelum akhirnya kita memutuskan, oke, saya mau buka bisnis dengan modal berapa, skalanya berapa. Yang pertama teman-teman perlu identifikasi adalah kita harus melakukan namanya bahasa simpelnya gini lah, kita harus melakukan namanya visibility bisnis atau kita harus menghitung sebenarnya berapa sih angka yang kita sebagai pebisnis, karena di sini pasti beda-beda profile entrepreneurnya ya. Yang kita yakin itu pasti achieve itu dulu. Nah, kita yakin pasti achieve. Pasti achieve itu gimana? Pasti achieve itu adalah ada yang misalnya kita lihat deh tukang gorengan berapa achieve-nya? Oh, satu hari 1 juta. Nah, setiap hari kita ngelihat bisnis di sekitar kita ya 1 juta dan kita tahu caranya mencapai 1 juta tersebut. Ya udah kita mulai bisnis kita di 1 juta. Seperti itu kan. Nah, tapi ada juga pebisnis yang memang secara lingkungan, secara background dia terbiasa dengan bisnis yang skalanya cukup besar. Omset sehari bisa misalnya 20 juta sehari, 30 juta, artinya omsetnya sebulan 1 miliar. Ya kalau kita memang believe dan yakin itu bisa capai, kita mulai dengan bisnis dengan omset 1 miliar. Jadi ketika kita memulai, hal nomor satu yang kita perlu validasi adalah kita akan bermain di area yang mana nih? Apa kita bermain di outlet yang dengan omset kecil? Apa kita bermain dengan outlet-outlet di omset menengah atau outlet besar? Nah, ini kita harus kunci dulu di tahap awal. Kenapa? Karena di sini settingannya akan berbeda. Jadi di awal seperti itu. Nah, bedanya gimana? Nah, bedanya adalah yang nomor satu, ya, ketika kita akan buka outlet, contoh anggaplah kita outletnya sehari eh, 1 juta rupiah lah target omsetnya seperti itu. Nah, 1 juta ini target marketnya siapa? Ya, daya belinya berapa? Karena target market yang kita sasar itu pasti akan menentukan berapa besar kemampuan daya beli dari si konsumen yang nanti akan beli tempat kita. Anggap, let's say, si konsumen itu sanggup membeli 50.000 rupiah per transaksi, contoh seperti itu. Artinya, kalau misalnya kita punya target omset 1 juta rupiah, ya, berarti kita harus punya konsumen berapa? 1 juta dibagi 50.000. Kita punya 20 orang konsumen. Nah, 20 transaksi inilah yang disebut dengan namanya break even point. Jadi kalau ditanya, berapa sih break even point dari pembukaan cabang outlet kita? Jawabannya adalah ini akan BP kalau kita didatangi konsumen sebanyak 20 konsumen. Jadi big event point-nya adalah di 20 konsumen. Ya. Jadi di target 1 juta tadi, di mana itu adalah apa namanya target di mana uh,
eh, pengembalian modal itu memang menjadi angka minimal kita capai, nah itulah eh, perhitungan untuk mengkalkulasi berapa break even point dari outlet yang kita kembangkan. Nah, apa apa manfaatnya nih? Kita harus bisa menghitung break even point dari sudut pandang berapa konsumen yang harus datang. Jadi gini, ketika kita akan masuk ke sebuah wilayah ya, misal contoh satu wilayah tertentu. Nah, hal nomor satu yang kita harus identifikasi adalah satu pertama kita harus tahu kan profil market kita seperti apa. Dan kita identifikasi, anggap saya akan ke wilayah A. Di wilayah A ini pemain-pemain kulinernya F&B-nya siapa aja. Mereka buka marketnya itu ada di jam berapa ke jam berapa. Nah, ternyata jika kita menemukan, ternyata si konsumen di sini ini mulai ramai dari jam 6 pagi dan mulai sepi dari mulai sampai jam 10 malam. Artinya buka jam 6, tutup jam 22. Berarti kita akan buka sekitar berapa? 16 jam seperti itu. Dalam 16 jam ini, kemudian kita mapping kan. Kalau jam 6 sampai jam 10 trafiknya seperti apa? Jam 10 sampai jam 1 trafiknya seperti apa? Jam 1 sampai jam 5 seperti apa? Jam 5 sampai jam 10 malam trafiknya seperti apa? Nah, setiap periode waktu yang kita identifikasi tadi, kita berhitung kira-kira dalam apa namanya? Dalam potensi yang ada di dalam wilayah tersebut itu bisa mendatangkan berapa transaction ya berapa transaction. Nah, kalau ternyata pagi ada 10 sesi satu ya, sesi 2 bisa 20, sesi 3 bisa 20 lagi, udah 50 tuh. Sesi 4 bisa 40, ada 90 transaction. Nah, ternyata dalam hitungan break even point kita hanya membutuhkan misal 50 transaksi. Artinya, wilayah tersebut itu visible untuk kita buka toko. Ya, jadi tahap pertama ketika kita memilih sebuah lokasi ya, yang kita harus punya rumusannya untuk setiap toko yang kita buka. Sebenarnya untuk break even point toko ini kita bisa balik modal, kita tuh butuh transaksi berapa banyak. Dan dari situ baru kemudian kita melakukan assessment di mana di wilayah kita akan buka, apakah wilayah tersebut memiliki potensi jumlah traffic di atas target transaksi yang memang kita akan jadi dasar break even point atau tidak. Kalau ternyata di wilayah tersebut kita mendapatkan jumlahnya misalnya di atas target break even point kita, artinya wilayah tersebut cukup visible untuk kita buka toko. Seperti itu. Jadi eh, perhitungan break even point ini penting banget buat teman-teman semua ketika kita akan mulai berinvestasi di sebuah toko supaya kita punya satu gambaran kira-kira wilayah-wilayah seperti apa atau tempat-tempat seperti apa yang cocok untuk kita jadikan lokasi untuk kita akhirnya melakukan proses ekspansi pembukaan cabang-cabang baru seperti itu. Jadi teman-teman harus paham tuh misalnya kita punya model toko saya bilang tadi, oh ternyata tokonya ada toko omset 10 juta, toko omset 5 juta, sama toko omset 1 juta. Ini masing-masing target BEP-nya harus cover berapa transaction. Itu harus punya polanya. Bagaimana profil marketnya? Itu harus ada polanya. Sehingga ketika kita akan memilih sebuah lokasi, pola-pola itu yang kemudian kita jadiin dasar untuk melakukan assessment lokasi. Nah, jika memang matching angkanya, baru kita bisa memutuskan tempat ini memang cocok nih untuk kita membuka toko dan kemudian kita berbisnis di sana. Itu nomor satu ya, definisi di break even point. Jadi break even point itu adalah sebuah titik di mana titik ini adalah titik di mana kalau kita capai itu titik optimum untuk tingkat penggalangan modal dari investasi yang kita memang masukkan dalam sebuah bisnis seperti itu. Nah, yang kedua, payback period ini beda. Kadang-kadang saya menemukan bahwa ada yang uh, terbalik-balik tuh antara payback period dan break even point. Saya ditanya berapa BEP-nya, BEP-nya 3 tahun. Jadi 3 tahun itu bukan break even point ya. Break even point itu menunjukkan berapa target atau numbers atau transaction ya yang perlu kita capai untuk akhirnya si bisnis itu bisa balik modal dengan target payback period yang memang dikejar. Nah kalau misalnya ada istilah, oh balik modalnya 3 tahun, balik modalnya 2 tahun, itu adalah payback period. Jadi payback itu berapa lama periode sebuah investasi itu bisa akhirnya bisa balik modal, bahasa sederhananya seperti itu. Nah, untuk menghitung payback period ya, yang teman-teman perlu hitung dan perlu kalkulasi adalah pertama, teman-teman harus
tahu dulu ya berapa sih total investasi atau yang akan dimasukkan ke dalam eh, pembukaan sebuah toko seperti itu. Let's say investasinya itu nilainya adalah 1 miliar seperti itu. Itu fase nomor satu. Fase nomor dua, jadi ada dua pendekatan ya, dua pendekatan ini. Yang pertama, pendekatan pertama adalah dari total investasi dulu, bisa total 1 miliar. Yang kedua, yang kita perlu pahami adalah bisnis ini profitnya berapa. Nah, kalau ternyata kita dapatkan bahwa profit per bulannya itu adalah 100 juta, ya seperti itu. Artinya investasi 1 miliar ini akan payback periodnya 10 bulan. Jadi 1 miliar dibagi 100 juta, dapatlah 10 bulan. Itu pendekatan nomor satu, di mana kita sudah invest, kita hitung berapa profitnya, dan kemudian dari situ baru kita hitung dengan total investasi yang kita masukkan senilai 1 miliar dan dengan total proyeksi keuntungan kita 100 juta, ya balik modalnya selama 10 bulan. Ada pedagang kedua nih, yang biasanya dilakukan oleh banyak pebisnis untuk menentukan sebenarnya maksimum investasi kita pada sebuah bisnis itu berapa besar maksimumnya. Jadi yang paling umum yang biasa apa namanya dilakukan oleh para pebisnis ketika dia akan masuk sebuah outlet, yang nomor satu itu adalah dia harus menghitung dulu berapa sih target revenue atau sales yang kita yakin itu akan kita dapat. Itu dulu pendekatannya. Jadi pendekatannya adalah kita menghilasnya. Karena dari semua numbers itu yang paling sulit dikunci itu adalah sales. Sehingga nomor satu yang kita harus benar-benar kunci adalah salesnya dulu. Nah kita, let's say lah, kita pede bahwa salesnya itu 1 bulan anggaplah sekitar 300 juta. Seperti itu. Nah artinya ketika salesnya 300 juta, ya. Tahap kedua yang kita harus hitung adalah sales 3 juta sebulan ini profitnya berapa persen. Itu dulu. Sehingga untuk tahu berapa persen, ya, yang umum itu adalah sekitar mungkin 20 sampai 25%. Anggap 20% aja ya. Artinya kalau kita punya omset 300 juta dengan profit 20%, profit kita adalah 60 juta. Itu dulu. Nah, dari sini baru kita hitung. Berarti cost-nya itu adalah maksimum 80%. Baru kita susun struktur cost-nya. Ya, jadi sel dulu dikunci, berapa nih? 3 juta sebulan, ke bawah batu profitnya mau berapa? 20%, sisanya kan 80%. 80% itu baru itu struktur cost-nya. Nah, baru dari struktur cost ini, ya, kita alokasikan dari 80% ini COGS mau berapa persen? Ya, biaya SDM berapa persen? Biaya rumah tangga mau berapa persen? Berapa sel berapa persen? Nah, kita setting dulu rasio-rasio persentase biaya yang harus dikeluarkan untuk sebuah toko itu bisa beroperasi. Sehingga nanti eksekusi di lapangannya kita harus disiplin aja di persentase tadi. Jangan sampai kita over. Nah, setelah kita dapat 20% itu sebagai profitnya, kita dapat dong, berarti profitnya sekitar 60 juta sebulan. Seperti itu. Nah, tahap berikutnya adalah kita menentukan. Jadi, kalau yang pertama tadi payback period itu ditentukan dihitung di akhir ya, tapi di awal kita udah tahu berapa total modalnya. Nah, kalau ini dibalik, kita tahu dulu profitnya dan kemudian kita pengen balik modalnya berapa lama. Nah, dan dari mana nih dasar yang paling logik untuk menentukan berapa lama balik modal yang paling tepat? Lakukan benchmarking. Coba teman-teman cari tahu tuh bisnis lain yang sejenis kira-kira berapa lama balik modalnya. Ya, biasanya kalau investasinya itu masih di bawah 100 juta, itu balik modal ya antara 3 sampai 6 bulan. Kalau udah 100 sampai angkanya 500 juta, ya balik modalnya antara 1 sampai 1,5 tahun. Kalau udah 500 juta tuh sampai 1 M, yaitu antara 1,5 sampai 2 tahun. Nah, di atas 1 M itu antara 2 tahun maksimal sampai 3 atau 4 tahun. Jadi itu rule of thumb-nya ya biasa dipakai untuk perhitungan balik modal. Anggaplah saya pengen balik modalnya misalnya 10 bulan. Artinya kalau saya punya bisnis dengan profit 60 juta ya dan saya pengen balik modal itu dalam waktu 10 bulan, artinya investasi yang maksimal saya boleh keluarkan itu adalah 60 juta dikali 10 bulan adalah 600 juta. Nah, 600 juta inilah duit yang kita harus siapin untuk buka toko, untuk sewa tempat, untuk nyiapin apa namanya, untuk urus legalitas lah, untuk beli equipment dan lain sebagainya. Jadi dua pendekatan ini yang teman-teman bisa gunakan
berkaitan dengan perhitungan payback period. Yang pendekatan pertama itu payback period dihitung dari total investasi dibagi dengan berapa pencapaian profit dari bisnis yang ada, kita dapat payback period. Ya, yang kedua adalah payback period udah kita tetapkan di awal. Saya pengen sekian payback periodnya. Yang tinggal kita hitung adalah berapa profitnya yang kira-kira dari bisnis yang kita akan jalankan secara confidence. Dari situ baru kemudian dikalikan dengan payback period yang kita udah setting, di mana itu kita dapat dari benchmarking bisnis yang lain, baru kita dapatkan di akhirnya adalah berapa total investasi maksimum yang kita boleh keluarkan untuk nanti kita buka toko seperti itu. Jadi itu ya konsep kedua yang teman-teman perlu tahu terkait dengan yang namanya payback period untuk investasi di outlet. Nah, yang ketiga, pada saat pengembangan bisnisnya, ya kan, kita kan tadi saya sampaikan di awal, bisa jadi pengembangan bisnis itu tidak tidak selalu dengan menggunakan duit kita ya. Dari keuntungan kita putar lagi, putar lagi, putar lagi. Ya, karena kalau kita agresif dan secara pendanaan terbatas, itu pasti akan ada limitasi. Ya, contoh misalnya setiap tahun kita profitnya 500 juta ya. Sedangkan pembukaan cabang misalnya 300 juta modalnya. Artinya setahun cuma buka cabang paling satu. Ya kan? Tapi kita pengen buka cabang 5, artinya kan empatnya dari mana sumber dananya? Ya kan? Berarti kalau seperti itu, kita bisa memanfaatkan dana investor dari pihak ketiga. Nah, ini banyak juga dijalankan oleh teman-teman bisnis karena resikonya bisa dibilang paling minim, walaupun cost-nya tinggi, ya, tetapi resikonya minim. Kalau di perbankan kita pakai pinjaman, ya cost-nya murah, tetapi resikonya tinggi karena kalau bisnisnya jelek, berarti kita tetap harus nyicil kan, terus cost-nya tinggi. Jadi ini pilihan sih di antara teman-teman semua, apakah teman-teman milih pendanaan dengan cost yang beresiko tetapi misalnya apa cost yang tinggi tetapi resikonya rendah, atau yang cost-nya rendah tapi resikonya cukup relatif tinggi. Nah, ini pilihan. Dan ini bisa menjadi bagian strategi ya, dua-duanya bisa diambil juga kalau itu memang cocok untuk strategi teman-teman semua untuk pendanaan ketika melakukan ekspansi. Nah, yang saya pengen sharing itu adalah ketika kita menggunakan dana investors, nah model bagi hasilnya itu macam-macam. Ya, ada yang namanya skema bagi hasil dari revenue. Ya, jadi si investor dapat bagi hasilnya itu nggak perlu tahu cost, ya nggak perlu tahu berapa COGS-nya, berapa OPEX-nya, berapa. Pokoknya intinya dia tinggal di share POS, dia tahu sales, nah ini tinggal berapa persen dari sales yaitu bagi hasil buat investornya. Misalnya salesnya sebulan 3 juta tadi, bagi hasilnya misalnya 10%. Ya udah, setiap bulan dia akan dapat 10% dari 300 juta buat investor. Udah nggak ada lagi pembahasan. Dia nggak perlu tahu detail dan sebagainya. Itu opsi pertama yang teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman ingin bagi hasil dari revenue. Tapi ada opsi kedua nih. Plus minusnya apa? Kalau skema bagi hasil dari revenue, plusnya adalah kita potensi konflik dengan investor kecil. Kenapa? Karena investor nggak masuk ke operational detail, dia nggak ngutak-ngatik masalah biaya. Dia nggak akan mempertanyakan kenapa OPEX-nya atau biaya SDM-nya naik, kenapa bahan baku naik dan sebagainya. Nah, itu dia nggak akan bertanya, karena dia hanya melihat total sales saja. Tapi minusnya apa? Minusnya adalah kalau ternyata bisnisnya ini nggak berjalan dengan baik, ya, yang terjadi seringkali kalau di perjanjian awalnya itu kurang detail ya, kita nggak mencantumkan klausul bisnis dalam kondisi nggak perform ya, investor nggak mau tahu, pokoknya nggak mau tahu, pokoknya mau rugi kan urusan kamu gitu. Pokoknya intinya saya bagi hasil dari revenue, ya udah bagi aja 10%, apapun kondisinya. Nah, makanya untuk mitigasi bagi hasil dari revenue ini, sebaiknya di klausul perjanjiannya ada batasan nih. Misalnya contohnya, jika salesnya ternyata pencapaiannya 50% dari target, nah mungkin bagi hasil bisa dinegosiasikan kembali dengan angka dikurangi atau apa. Skema-skema itu yang teman-teman harus susun di awal di perjanjian. Ya, itu aja. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah di legalitasnya, di perjanjiannya itu dari awal harus clear, harus detail, sehingga nanti kalau ada kondisi-kondisi bisnis performance drop itu nggak jadi pusing kita ketika harus bagi hasil ke investor.
Yang kedua, itu adalah bagi hasil dari profit. Nah, profit ini diambilnya bukan dari sales, tapi dari profit keuntungan bawah. Jadi nanti pendapatan dikurangin biaya produksi, dibandingin biaya operasional, biaya marketing, dikurangin back office, berapa bersihnya baru dibagi-bagi. Nah, ini juga biasa common dilakukan. Ya. Plus minusnya apa? Plusnya adalah kalau minus ya nggak ada bagi hasil. Itu plusnya. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata apa namanya, tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ketika biaya itu naik turun, apalagi kondisi ketika investor melihat kita nggak ada bagi hasil, dia pasti terpancing untuk mereview biaya. Ya, kenapa karyawannya 15%? Emang nggak bisa dibuat 10%? Kenapa COC segini? Emang harga telur berapa? Kamu sekilo. Kenapa harga 20.000 di tempat sama 15.000? Nah, dia akan masuk ke detail. Karena dia pasti pengen dapat bagi hasil dan dia dikasih akses untuk tahu semua laporan keuangan dan dia pasti akan mempertanyakan banyak hal tadi. Nah, oleh karena itu, nah untuk skema bagi hasil dari bawah ini ada beberapa hal yang teman-teman juga harus perhatikan. Satu, untuk biaya-biaya yang memang rumit ya, saya sarankan untuk dikunci. Contoh misalnya biaya COGS nih, COGS misalnya 40% atau biaya HPP, ya udah kunci aja. Berapapun salesnya 40%, karena itu sifatnya variabel di staf karyawan berapa karyawan buat skema kalau salesnya misalnya 10 juta karyawannya berapa orang kalau 5 juta berapa orang kalau 8 juta berapa orang jadi skema itu dibuat beberapa skenario sisanya kan tinggal biaya listrik biaya rumah tangga segala macam itu kan angkanya nggak terlalu gede lah cuman angka-angka gede kayak HPP kayak biaya karyawan itu dapat mungkin dari awal didetailkan dan dibuat kesepakatannya sehingga angka itu akan kekunci di persentase yang memang tadi kita udah sepakati. Tinggal nanti kalau ternyata isunya adalah kita nggak efisien, ya itu resiko bisnis dong, kita harus tanggung jawab. Karena kan kita yang mengoperasikan. Tapi ternyata kalau di HPP atau di karyawan kita bisa lebih efisien, itu untungnya kita. Kita bisa manage bisnis dengan lebih baik. Jadi itu ya beberapa poin penting tuh yang terkait dengan skema bagi hasil. Nah, ada juga nih pembagian buat teman-teman semua ketika nanti ngajak investor untuk nanti kerjasama dengan fixed return. Intinya di fix aja berapapun gitu loh. Plus minusnya apa? Ya plusnya kita udah ngukur. Oh, sampai akhir periode kerjasama investor akan dapat angkanya sekian rupiah. Ya, keuntungannya adalah kalau bisnisnya booming gede segala macam, ya ya udah kita untung gede gitu kan. Tapi kekurangannya adalah kalau tiba-tiba bisnisnya turun, ya kita akan apa namanya akan jadi lose seperti itu. Nah, fixed return ini sebenarnya mirip ya skemanya dengan pinjaman sebenarnya kalau saya mau komparasi. Tinggal teman-teman hitung-hitungan aja. Kira-kira pinjaman dan fixed return ini resiko cost-nya gede mana dan itu bisa dipilih. Jadi semua mekanisme bagi hasil ini sangat common dan sangat biasa dipakai oleh teman-teman pebisnis ketika dia membutuhkan pendanaan untuk kita melakukan sebuah ekspansi bisnis. Tinggal teman-teman semua pilih aja yang paling cocok dan paling nyaman untuk diambil opsinya seperti apa. Ada yang memang ekstrim lebih suka dengan bagi hasil. Ya apa silahkan. Tapi ada yang mengkombinasi ya untuk mungkin karena masih baru segala macam belum menarik, dia mulailah dengan fixed return minat investors. Tapi fixed return itu satu ya catatannya ya, teman harus pede banget sama bisnisnya nih. Kalau nggak pede, bunuh diri. Mendingan pinjam aja. Ya, itu akan lebih apa? Akan lebih bisa di apa? Atau kalau fixed return bisnis dropnya harus diatur sedemikian rupa karena ini high risk sistem pengembalian investasi ini. Nah, ini PD-nya harus tinggi banget. Nah, biar jadi itu di awal doang. Ketika bisnis udah mulai gede, udah mulai hasilin, udah ada proven hasil yang memang bisa dijual ke investor, baru kita masuk ke skema bagi hasil ya. Ini opsi ini silakan di apa dipakai semuanya, tergantung kebutuhan, tergantung risk manajemennya gimana di lapangan. Tapi intinya dari saya pesannya adalah hitung dulu semua opsi-opsi yang ada untuk masalah pendanaan, pilih yang memang
paling menguntungkan buat teman-teman semua dan kondisi yang saat ini sedang dimiliki. Oke, kira-kira itu ya teman-teman semua beberapa topik yang memang saya bisa sampaikan hari ini terkait dengan yang tadi bagaimana kita harus bertumbuh growth, yang kedua konsep tentang break even point, payback period, dan yang terakhir skema bagi hasil dan skema fixed return yang biasa dipakai ketika kita mengajak investor untuk berinvestasi di outlet kita. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, makasih banget. Ini Mas Danis materinya sangat-sangat membuka wawasan kita teman-teman ya, bahwa ternyata memang penting banget kita buat bisa memahami apa itu BEP, gimana cara menghitungnya, gimana sih penghitungan payback period, lalu gimana skema untuk bagi hasil dan skema untuk fixed return tadi ya Mas ya. Karena kalau kita nggak ngerti ternyata bisa jadi keran bocor di bisnis kita yang bikin bisnis kita makin boncos dan juga makin keuntung gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh nih teman-teman segera ajukan di kolom komentar ya atau kolom Q&A. Sebentar, aku cek dulu ya Mas. Oke. Mas Dani, saya izin bacakan untuk pertanyaan pertama. Ada dari Kak Dian Pramudia. Saya dari Dian, dari Enggal Group. Coach, bagaimana cara kita menghitung estimasi transaksi di outlet yang akan kita buka? Oke, oke, Mbak Dian. Jadi gini, ketika kita akan kita buka outlet ya, hal nomor satu kan kita harus menghitung perkiraan transaksi ya. Kita bisa melakukan eh, benchmarking sebenarnya, mengukur behavior dari eh, konsumen kita di wilayah kita akan buka toko, ya seperti itu. Dan juga eh, eh, mempertimbangkan juga profil dari produk atau profil dari bisnis kita. Contoh misalnya, kalau saya buka coffee shop, ya, coffee shop itu kan profilnya adalah untuk tempat nongkrong, ya, untuk tempat kerja, untuk tempat meeting, untuk tempat makan. Kalau coffee shopnya jual makanan-makanan berat juga. Artinya potensi untuk terisi di setiap jam itu sangat terbuka. Seperti itu kan. Nah, dari sini baru kita melakukan namanya observasi lingkungan. Contoh misalnya, saya mau buka jam 6 pagi nih. Nah, kita lihat nih, kalau jam 6 pagi itu kira-kira market sekitar itu, ada nggak sih yang kira-kira akan datang ke tempat saya untuk ngopi pagi? Ya, habis olahraga, dia ngopi, atau mungkin misalnya pas udah mulai jam kerja, dia meeting sama rekan kerja, meeting di tempat kita, dan sebagainya. Ada banyak perkantoran, dan lain-lain. Jadi kita melakukan geographic uh, apa namanya screening ya, scanning. Kira-kira seberapa banyak tuh potensi market yang ada di wilayah kita. Nah, dari situ anggaplah let's say kita ngitung, oh ternyata eh, populasi perkantoran anggap ada 10 kantor. Satu kantornya ada 100 karyawan contoh. Artinya kan berarti kan populasi ada 100 karyawan, ya dikali berapa tadi? 10 kantor ya. Berarti kan ada 1.000 target market nih yang bisa datang. Nah, dari 1.000 ini kita mengambil berapa persen nih? Gitu kan. Anggap kita mengambil 10% lah. Berarti kan kita potensi adalah 100 konsumen transaksi. Nah, itu yang kemudian jadi dasar kita untuk menentukan, oh, kira-kira transaksi di saya bisa 100 PD nih. Itu dulu hipotesanya. Nah, dari situ kemudian kita kalau bisa kita melakukan benchmarking. Kalau memang ada pemain-pemain FNB juga di sekitar wilayah kita, itu penting. Nah, kita menghitung juga kalau di traffic yang datang di komputer kita, ya atau pemain F&B lain sekitar kita, itu polanya seperti apa? Yang memang mirip sama kita ya, sama-sama coffee shop. Kita pelajari paginya, pelajari siangnya, pelajari sorenya, pelajari malamnya. Dari sana kita akan punya data. Nah, dari data yang ada, baru kita judgment kira-kira dengan informasi target populasi yang ada sekitar wilayah kita buka toko, dan juga dengan traffic kompetitor yang ini kira-kira marketnya mirip ya. Ini kita PD-nya berapa ya untuk numbers transaction yang mungkin ada dalam satu hari. Jadi menentukan yang namanya jumlah transaksi itu nggak bisa pakai feeling ya, tapi harus dengan data. Yaitu dengan melakukan apa? Observasi lingkungan dan juga melakukan observasi dari kompetitor. Ya kan seperti itu gambarnya.
Mantap, mantap. Sangat insightful banget Mas Danis. Lanjut ya Mas Danis, ada pertanyaan lagi nih dari Kak sebentar, ada Kak Muhlis Asri. Saya dari Nyam Nyam Geprek. Bagaimana jika ada kerusakan di outlet jika skema bagi hasil yang fix? Yang tanggung kerusakannya siapa, Pak? Gitu. Boleh Mas Danis? Oke, eh kerusakan juga jika skema bagi hasil. Oke, nah skema bagi hasil fix, oke, itu dari revenue atau dari profit itu dulu ya yang harus di apa? Yang harus dicek ya satu. Nah, kalau misalnya itu dari profit, ya kerusakan itu sebenarnya bagian dari biaya OPEX. Ya, biaya maintenance itu alokasinya itu biasanya 1 sampai 3% tuh dari revenue. Jadi itu masukin aja ke biaya komponen biaya. Kalau itu bagi hasil dari profit seperti itu. Jadi masukin aja, memang ditanggung oleh si outletnya. Tapi ada budgetnya, jangan jangan nggak ada budgetnya. Nah, tapi kalau misalnya bagi hasil dari revenue, ya itu buat kesepakatan di awal aja. Nah, tapi tetap budget harus ada. Berapa budgetnya kira-kira yang mau dialokasikan untuk perbaikan. Nah, tetapi harus diingat, ketika ada perbaikan, ya artinya ya ini harus jadi perhitungan dari awal. Kenapa? Karena kalau nggak kita hitung dari awal, itu akan membuat balik modalnya investor jadi tambah panjang. Contoh misalnya, oke, bagi hasilnya fix nih 25 10 juta, loh seperti itu investasinya bisa 100 juta. Kan hitungan awalnya kan 10 bulan balik dong, kan investasi 100 juta bagi hasil 10 juta. Tapi tiba-tiba tengah-tengah ini ada renovasi, misalnya kompor rusak 5 juta, ada renovasi bocor, nanti nggak jadi 10 bulan dong balik hasilnya. Jadi 12 bulan atau jadi setahun lebih. Nah, ini kan nggak fair buat investor. Jadi sebenarnya kerusakan nggak ada masalah kalau itu apa menjadi resiko bersama dari kita sebagai operators dan juga investor sebagai yang terdana. Yang penting adalah keterbukaan informasi dari awalnya itu seperti apa dan dengan semua cost yang ukur tadi balik modal investornya masih sesuai dengan target apa enggak. Karena ujung-ujungnya adalah balik modal ke investornya sesuai dengan target apa enggak gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan ini. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Kak Muhlis ya. Lanjut Kak, lumayan banyak pertanyaan yang masuk nih Mas Danis. Saya akan baca selanjutnya dari Mas Satrio Aji. Skema paling aman untuk bisnis gerobakan yang ingin expand menjadi kedai atau resto. Dan kebetulan baru saja di pitching sama investor. Gimana Pak baiknya untuk skema tersebut? Oke. Sebenarnya aman nggak aman itu tergantung perjanjian ya. Perjanjian seperti apa. Cuman let's say lah ini dari semua opsi ya. Kalau ini personal opinion ya. Saya nggak bilang yang lainnya jelek. Cuman personal opinion dengan asumsi perjanjiannya ini nggak terlalu kuat dan sebagainya. Kalau saya akan memilih opsi kalau saya memang lemah di perjanjian, ini investasinya per gerobak aja. Jadi bukan investasi ke holding. Jadi kalau investasi ada dua ya. Ada investasi yang memang dia masuk sebagai pemilik bisnis, artinya dia co-holding. Ada investasi yang itu masuk ke outlet aja, berarti ke gerobaknya aja. Nah, dengan aspek legalitas yang memang belum terlalu kuat, kalau saya suggest jangan masuk ke holding, tapi masuklah ke gerobak-gerobaknya, seperti itu. Nah, tinggal nanti contoh dia mau invest di berapa gerobak gitu aja. Misalnya satu gerobak 5 juta, dia punya duit, misalnya investornya punya duit 50 juta. Artinya dia kerjasama aja, kerjasama operasional ya sama kita bahwa ya udah buat 10 gerobak ya nanti Anda biayai lah untuk pembuatan gerobaknya seperti itu. Itu nomor satu bentuk kerjasamanya jadi per gerobak. Nah kedua yang harus jadi pertimbangkan adalah ini Mas Aji sendiri yang harus jawab ya. Kalau saya lebih pede sebenarnya operasional pengelolaan dikelola sama kita sebagai business owner. Kenapa? Kalau ada kebijakan perubahan-perubahan itu atau ada kualitas kontrol itu kita lebih mudah untuk bisa pantau. Ya, tapi konsekuensinya adalah kalau kita punya tadi lah, kita buka 10 gerobak tambahan, artinya kalau satu gerobak 2 orang, kita harus mengolah 10 orang. Ya, secara effort manajemen pastinya akan lebih berat di awal untuk nyiapin orang lah, buat sistem kontrol segala macam. Tapi dari pengalaman saya, secara bisnis ini lebih sustain atau lebih aman. Kenapa?
Karena semua cabang gerobak yang kita punya, kita yang kendaliin. Jadi kita tahu lah A to Z-nya kondisi bisnisnya kayak gimana, milih lokasinya dan lain sebagainya. Tapi konsekuensinya tadi ya, kita harus benar-benar proper tuh sebelum kita pada akhirnya apa namanya buka toko seperti itu, milih lokasinya harus benar, terus nyari orang dulu yang benar untuk pegang gerobaknya dan sebagainya. Kalau tapi kalau memang ternyata, tapi ada juga model lain nih, saya bilang model lain di luar sana. Jadi sistemnya kemitraan, franchise. Franchise itu gimana? Ya udah, pokoknya kita punya produk, dia beli franchise kita, brand kita punya brand license, namanya bukan franchise atau brand license ya. Brand license, ya pokoknya dia bayar aja license fee-nya, anggap berapa lah, 20 juta lah untuk beli brandnya dan sistem dan cara goreng segala macam. Ya nanti yang mengoperasikan adalah si investornya. Itu yang dia akan jalanin tuh gerobak-gerobaknya tuh. Tinggal dari kitanya supply aja bahan bakunya sesuai dengan permintaan dari investor. Nah, secara plusnya adalah secara operasional kita nggak pusing karena kan yang lolos semua si investor nih. Tapi resikonya, saya bilang resiko satu, bisa nggak di tengah jalan dia pakai bahan baku sendiri. Nah, bisa-bisa aja karena bukan kita yang running. Nanti tiba-tiba apa namanya dia pakai bahan baku sendiri, terus kualitasnya di drop turun, terus misalnya kita jualan bahan baku, akhirnya kita nggak dapat untung bahan baku juga karena dia ngerasa pakai bahan baku sendiri bisa lebih murah dan sebagainya. Nanti kalau ada masalah karyawan ngehandle konsumennya nggak benar, kita mau komplain ke mitra, mitranya ya kalau terima kalau enggak dia malah komplain balik ke kita. Ini kan kompleks karena kepemilikan dan penanggung jawabnya banyak tuh seperti itu. Jadi selama kalau dari pandangan saya ya, selama kita belum punya legal aspek yang kuat ya dan kontrol sistem yang kuat, kalau saya saja sebenarnya operasional kita kelola sendiri. Jadi kita hanya mencari investor outlet atau investor gerobak yang siap mendanai aja dengan sistem bagi hasil. Ya terserah bagi hasil dari profit boleh, mau dari revenue boleh, tinggal hitung-hitungan aja. PD-PD-nya seperti apa. Kalau nggak PD dari revenue, dari profit. Itu nggak ada masalah sih, itu pilihan aja. Kira-kira seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak Satrio. Lanjut Pak, ada pertanyaan dari Kak Nadia Nanda Mutiara. Izin bertanya Mas Dani, saya baru membuka usaha rumahan di bidang bakery. Waktu kemarin musim hari raya, alhamdulillah banyak yang order sampai saya agak kewalahan. Sehingga saya nambah 2 orang untuk membantu. Nah, saya ingin bertanya untuk penambahan orang untuk membantu pekerjaan, bagaimana perhitungan upahnya dari BEP, Pak? Oke, jadi BEP itu kan dihitung dari ini ya. Ini jadi gini, yang perlu Mbak Nadia hitung adalah jangan hitung satu persatu, hitung keseluruhan. Contoh misalnya, pendapatan omsetnya berapa nih? Ya, contoh pendapatannya omsetnya misalnya anggap 10 juta lah ya, supaya gampang hitung ya. 10 juta. Nah, 10 juta itu biayanya apa aja sih? Kan ada biaya COGS ya. Kalau ngomongin biaya, kalau saya breakdown ya, satu biaya HPP atau COGS. Di dalam COGS itu ada apa aja? Ada produk cost satu. Ya, produk cost itu apa sih? Produk cost itu biaya bahan baku. Jadi bahan baku yang dipakai itu apa aja? Yang kedua, biaya consumable. Consumable itu apa sih? Kayak packaging, plastik, ya terus sedotan. Pokoknya barang-barang yang kita pakai, yang harus kita keluarkan untuk ke konsumen, tetapi tidak berhubungan dengan bahan baku, itu namanya consumable. Nah, ketiga ada minyak lah, terus mungkin ada biaya distribusi, pengantaran bahan baku dan sebagainya. Sama efisiensi atau misalnya kita beli tepung 1 kilo ternyata nempel-nempel di kaleng nggak pakai cuma 900 gram kan ada selisih itu 100 gram itu juga harus dihitung juga. Nah, semua komponen tadi kan jadi HPP. Nah, itu berapa biaya total semuanya? Dikurangi sama biaya operasional apa aja biaya karyawan. Berarti kalau nama karyawan ya tinggal tambahin aja nasionalnya apa dan lain-lain. Nah, dari situ, nah, kita akan dapat kan biayanya berapa nih? Nah, biayanya anggap let's say biayanya adalah 5 juta, contoh misalnya, dari semuanya. Nah, tinggal kita lihat jualan bakerynya itu satu konsumen belanjanya berapa. Nah, kalau belanjanya itu rata-rata itu 100.000, artinya BEP-nya ya Mbak Nadia adalah 5 juta dibagi 100.000, berarti kan harus jual 50. Ya. Nah, 50 itu jadi target BEP-nya. Pokoknya harus jual 50 aja minimum untuk bisa cover semua biaya.
Sisanya di atas itu keuntungan jadinya gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Kak Nadia ya. Lanjut ya Pak, ada pertanyaan dari Kakak Pongki. Menurut Mas Danis, capex yang semakin kecil, payback-nya akan makin cepat dibandingkan dengan capex yang besar. Kalau begitu, mendingan buka yang toko kecil kah? Berarti toko besar kurang menggiurkan ya? Tergantung. Jadi nggak sederhana itu ngitungnya ya. Contoh misalnya nih, capex-nya, jadi yang menjadi menarik nggak menarik itu bukan dari eh, besar kecilnya nilai investasi, tapi berapa persen keuntungan. Contoh misalnya, berarti kan untungnya kan berapa? 1 juta ya. Jadi balik modal 10 bulan. Itu kan karena capex-nya 10 juta. Ada satu lagi nih, capex-nya 100 juta. Ya, untungnya 25%. 25 juta untungnya, 4 bulan balik modal. Jadi yang membuat satu bisnis itu menarik gak menarik itu bukan dari capex-nya atau besar kecilnya omset, tetapi dari berapa profit persentase yang memang bisa dihasilkan dari sebuah bisnis. Semakin besar rasio profitability-nya, jadi misalnya 10% sama 25%, berarti 25% ya. Berarti 25% itu lebih menarik dibandingkan 10%. Berapapun capex-nya, berapapun sales-nya. Seperti itu. Nah, tinggal kita lihat dari presentasi tadi, ya kita hitung dengan nilai capex yang ada, balik modalnya berapa lama. Jadi yang harus kita jadiin patokan hitungan adalah sales, profit, persentase, dan capex. Nah, tiga dimensi ini yang kita harus matchingin. Ya, salesnya berapa, profitnya berapa persen dari sales. Dapat profit, rupiahnya berapa, di situ tinggal capex dibagi profit yang ada. Dapat hitungan payback period. Nah, semakin cepat payback periodnya, semakin menariklah bisnisnya. Jadi payback period yang harus teman-teman harus Mas Pongki hitung ya terkait sama menarik nggak menariknya bisnis. Kira-kira seperti itu. Oke, mantap juga nih Pak. Terakhir nih teman-teman pertanyaannya mungkin teman-teman yang belum kejawab, maaf banget tapi ini karena waktu udah mepet ya Kak ya. Jadi mungkin saya bacain satu pertanyaan terakhir dari Kak Imam Nur Said. Kak Imam bisnisnya seblak, Mas. Untuk F&B contribution margin 40% apakah worth it? Apa saja opsi variasi untuk memperkecil fixed cost yang berhubungannya dengan gaji karyawan, peralatan, perlengkapan ataupun sewa? Oke, contribution margin ini maksudnya apa ya? Maksudnya apakah net operating income-nya, apakah gross margin-nya? Mas Imam, kalau misalnya eh, ada camp boleh di apa? Ditambahin nih. Nah, cuman saya kasih asumsi aja ya. Jadi kalau misalnya margin ya, profit margin ya, contribution margin yang artinya profit margin, artinya net profit bawah nih. Ya. Jadi pendapatan dikurangin HPP, COGS, dikurangin OPEX, dikurangin biaya marketing dan sebagainya. 40% itu bagus banget. Ya, itu bagus banget. Kalau maksudnya contribution marginnya itu adalah net profit. Ya. Tapi kalau maksudnya contribution marginnya itu adalah sales dikurangin sama HPP, itu kurang bagus. Karena sales dikurangi HPP sama dengan gross margin ya, itu umumnya itu antara 35 sampai 50%. Jagain di situ. Ya, artinya kontribusi gross marginnya adalah sekitar 50 sampai 60%. Jadi 40% masih di bawah standar lah. Seperti itu. Jadi definisi contribution margin ini saya perlu clear. Cuma saya kasih dua definisi ya. Kalau maksudnya itu adalah gross margin, 40% itu kekecilan. Tapi kalau maksudnya adalah net profit, 40% itu gede banget. Itu bagus. Oke. Yang kedua adalah apa saja opsi variasi lengkapan ataupun sewa. Nah, untuk memperkecil fixed cost satu jelas dari sisi capex-nya dulu ya. Nah, belilah peralatan ya atau perlengkapan yang optimum. Jadi gini, kita harus ngitung nih. Misalnya nih, masaknya setiap masak itu untuk 5 porsi gitu.
ya belilah wajan 5 porsi, jangan beli untuk 10 porsi seperti itu. Jadi pemilihan equipment alatnya kalau bisa jangan berlebihan. Kalau kompor butuh satu, ya belilah satu, jangan dua. Ya, ini satu dulu dari sisi fase awalnya ketika mempersiapkan investasi atau pembelian equipment ketika kita buka toko, itu satu. Yang kedua, ya usahakan maintenance-nya dari semua peralatan pelengkap itu baik, ya. Karena ketika itu tidak baik, nanti akan keluar kos-kos berikutnya tuh yang membuat biayanya itu menjadi bengkak tuh terkait dengan peralatan dan perlengkapan. Nah, kalau untuk sewa itu ada ini ya, ada rule of thumb-nya lah yang memang jadi dasar nih sewanya kemahalan atau enggak. Nah, sewa itu umumnya antara 4 sampai 7% dari sales. Jadi kalau misalnya sales kita sebulannya 10 juta nih, artinya sewa per bulan itu ya antara 400.000 sampai 700.000 ya. Semaksimum-maksimumnya kalau di mall biasanya 10% sampai 12%, tapi atau tempatnya premium banget, tengah pinggir apa tengah kota, pinggir jalan banget, traffic tinggi, itu 10% masih oke lah. Karena mungkin sewanya tinggi tapi nanti karena salesnya gede banget, biaya-biaya variabel lain jadi persentasenya mengecil. Ya, tapi sewanya kan memang mahal tengah kota itu masih oke. Tapi yang umum itu antara 4 sampai 7%. Seperti itu. Yang berikutnya, kalau ngomongin tentang karyawan, ya satu, karyawannya harus dibuat sepintar mungkin karena dengan karyawan yang semakin pintar, artinya semakin produktif kan. Jadi nggak perlu tuh misalnya satu pekerjaan dihandle sama 2 orang. Nah, bisa kita handle 1 orang doang. Jadi nggak usah tuh misalnya satu 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 shift 4 orang, jadi 3. Itu yang mempengaruhi cuma kalian 4-3 itu selain mungkin cuma traffic dan banyak pekerjaan juga skill atau kemampuan dari SDM itu sendiri. Semakin SDM itu kualitasnya bagus, itu semakin pasti lebih produktif dan kita pasti bisa ngepres tuh apa namanya jumlah SDM-nya. Selain juga untuk SDM ini pada saat manajemen apa pembuatan sistem shift ini benar-benar lihat traffic. Teman-teman harus ngerti nih misalnya, oke, trafficnya berapa nih dari jam 8 sampai 9, 9, 10, 11. Itu harus paham jumlah trafficnya. Nah, itu biasanya ulang-ulang tuh. Sehingga nanti pada saat menempatkan karyawan di jam-jam traffic tertentu, ya ini jangan sampai berlebihan orang, itu aja sih. Nah, itu kira-kira ya beberapa inisiatif yang Mas Imam bisa lakukan terkait dengan bagaimana memperkecil biaya yang terkait dengan karyawan, peralatan, perlengkapan ataupun sewa. Kira-kira seperti itu, Mas Imam. Oke, mantap banget ini Mas Imam, semoga menjawab juga ya pertanyaannya. Untuk pertanyaannya cukup banyak, cuman belum bisa saya bacakan semua nih Kak Danis. Gak apa-apa ya Kak ya, nanti kita jawab mungkin di kelas-kelasnya Foodies teman-teman. Oke deh kalau gitu baik Mas Danis, terima kasih ya udah banyak memberikan sharing-sharing pengalaman ilmunya, pengalaman selama membangun bisnis kulinernya juga. Semoga teman-teman juga bermanfaat juga materinya. Kalau kita ngomongin masalah bisnis kuliner apalagi sama praktisinya sih emang nggak akan cukup teman-teman ya kalau cuma 1-2 jam. Kalau misalnya untuk lengkapnya mungkin teman-teman nanti bisa ikut sesi terakhir ya untuk saya promosi kelas-kelasnya Foodies. Karena waktu udah mepet nih teman-teman. Eh, Mohon maaf banget belum bisa jawab pertanyaannya, tapi pertanyaan teman-teman bakal semuanya bakal kami jawab dan kami rangkum di kelas-kelasnya Foodies. Jadi sekali lagi kepada Mas Danis yang udah berbagi banyak sekali ilmu, semoga jadi berkah untuk Mas Danis dan bermanfaat untuk foodpreneur yang mendengarkan di sore hari ini. Pastinya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada foodpreneur yang telah bergabung dan berpartisipasi aktif. Kami yakin apa yang dipelajari hari ini dapat diimplementasikan dengan sukses di bisnis teman-teman masing-masing. Oke, terakhir jangan lupa teman-teman ambil dan klaim hadiah yang teman-teman dapat hari ini yaitu e-magazine edisi 22 tentang sustainability in F&B secara gratis. Teman-teman jangan lupa klaim dengan mengisi form absensi yang ada di kolom chat ya teman-teman ya. Oke teman-teman segitu aja untuk sesi webinar hari ini. Maju terus bisnis kuliner Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.